Khusus seluruh takmir Masjid Al-Kahfi, jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sedikit demi sedikit Allah sedang mengangkat permasalahan yang tengah melanda kita semua, dan pada saat ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang sudah sangat kita rindukan. Sekian lama kita sudah terpisah dengan masjid, bahkan masuk masjid juga gak boleh berdekatan, saling berjauh-jauhan, tidak bertegur sapa, tidak boleh salaman, dan yang lainnya. Mudah-mudahan momentum Maulidir Rasul, momentum peringatan tentang kelahiran Nabi bisa menyatukan kita kembali. Asa dan rasa kita, hati kita, jiwa kita, raga kita bisa bersatu kembali di bawah naungan dan siraman sunnah dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu, kita tahu dan yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menyatukan dunia dan akhirat melainkan orang yang paling dimuliakan oleh Allah, dan beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lama adanya permusuhan antara kabilah Aus dan Khazraj, tidak jarang terjadi peperangan, pertumpahan darah, padahal mereka berada dalam satu daerah, yaitu kota Madinatul Munawwarah. Begitu Nabi datang ke Madinatul Munawwarah, maka Aus dan Khazraj yang tadinya bermusuhan menjadi orang yang bersaudara. Muhajirin dan Ansar, kaum pendatang dan kaum asli, dipersatukan oleh Nabi. Jadilah ukhuwah, kekeluargaan yang didasari keyakinan, didasari keimanan, didasari kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menjadikan persatuan kita, dan ini yang menjadikan dasar persaudaraan kita. Bukan ras dan suku, bukan kabilah, bukan apa, ya. Yang mendasari persatuan yang paling kuat adalah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling mulia, yang namanya saja sangat dihargai oleh Allah. Sampai bisa lihat dalam Al-Quran ada ayat ya ayyuhar rasul, ya Musa ada, ya Nuh ada, ya Adam ada, tapi tidak akan pernah kita temui nama ya Muhammad. Allah tidak pernah memanggil nama Nabi pada dalam Al-Quran. Yang dipanggil oleh Allah adalah jabatan. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, pertanda bahwa Allah sangat memuliakan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namanya saja dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun nama Muhammad dalam Al-Quran itu redaksinya bukan panggilan, tapi berita. Seperti yang dibaca oleh qari kita tadi, Masya Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu adalah bentuk redaksi berita, bukan panggilan, ya. Makanya nggak salah bu, bapak sekalian, kalau punya anak itu kasih nama Muhammad, di ujungnya sembarang. Muhammad Sugiono umpama, Muhammad Adul, asal jangan Muhammad Khairun Nisa, lain. Iya pak, nggak nyambung pak ya. Kalau nama Muhammad tapi ujungnya Khairun Nisa, ini laki apa perempuan? Muhammad sebaik-baik perempuan, kan gak nyambung. Kadang gak bikin nama itu gak ini, gak perhatikan ya. Di dalam kitab Mubnil Muhtaj fi Syarihil Minhaj itu diceritakan bahwa nanti di hari kiamat orang kalau mau masuk surga itu diantri. Ya salah kayak kita dapat bantuan, tuh ngantri dulu pak ya. Antri lah sampai masuk surga, ngantri pak. Nggak bisa nyelonong begitu aja ya. Antri dulu. Nah, yang didulukan masuk surga itu siapa? Dilihat namanya pak. Ternyata yang duluan masuk surga adalah orang yang namanya ada Muhammadnya. Biar Muhammad Abdul tetap dulu pak. Nah, yang ngarannya mohon maaf Anang, ada masuk surga juga nih. Cuman Dudi pak belakangan.
yang namanya adul, anak, oto, segala macam, walaupun masuk surga juga, tadudi loh, karena Muhammad. Nah, makanya perlu modal Muhammad, Pak. Dulu kan Bapak Presiden kita, Pak Allahyarham, ya, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah. Pak Soeharto pada saat naik haji sama orang Arab dikasih nama Muhammad Soeharto. Jadi Haji Muhammad Soeharto. Untung ada Muhammadnya, Pak. Kalau enggak belakangan masuk surga. Gak ada Muhammadnya, ya. Jadi takriman li ismi Muhammad. Allah memberikan kemuliaan bagi orang yang memiliki nama Muhammad. Bahkan kata para ulama, kalau bisa nih, ya, kalau orang memiliki nama Muhammad dalam 3 generasi, anaknya Muhammad, abahnya Muhammad, kayaknya Muhammad, dijamin si cucu ini bakal jadi orang alim, Pak. Imam Ghazali itu ngaransiin siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi 3 turun nama Muhammad, Pak. Itu Imam Ghazali, ya. Bukan Otoh bin Ado bin Aran, bukan. Tapi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadilah ulama besar yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan Imam Ghazali berdebat dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalah dengan Imam Ghazali, ya, dengan argumentasinya Imam Ghazali. Coba bayangkan, ya. Orang kalau kelas, ini orangnya hebat, orangnya mempunyai pangkat. Ya, kalau di forum kita 1 RT biasa, Pak. Sekarang forum internasional, kelihatan nggak kelasnya? Ini orang berkelas. Orang berkelas itu siapa? Orang yang berbicara di forum internasional, di forum besar, mereka bisa bicara, menunjukkan kapasitasnya. Itu orang besar. Satu ketika Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala mimpi, ya, di Masjidil Aqsa. Ini semua nabi duduk semua nabi, ya. Kemudian Nabi Musa nyeletuk dengan Rasulullah, ya Muhammad, apakah benar kamu pernah berkata bahwa ulama umatmu sama seperti Nabi Bani Israel? Kata Rasulullah, benar. Ya Musa, saya pernah berkata demikian. Ulama ummati kal anbiya Bani Israel, kata Nabi. Ulama umatku itu statusnya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Ujar Nabi Musa, coba kamu lihat, mau ngetes, ya, aku mau ngetes mana umatmu, ulama umatmu yang kamu bilang seperti Nabi Bani Israel. Setelah diminta oleh Nabi Musa, akhirnya Nabi panggil, Aina Syekh Ghazali, mana Syekh Ghazali mana? Panggillah Imam Ghazali, duduk di belakang. Karena di depan para anbiya dan mursalin, orang besar, ya, beliau tawadhu. Dia udah bilang sini kan Nabi. Ini Nabi Musa mau nanya, ya. Begitu berhadapan dengan Nabi Musa, siap kata Imam Ghazali. Sini kan diberitahu Nabi, Pak. Ya Syekh, man ismah? Kata Nabi Musa, wahai Syekh, namamu siapa? Ya Musa, artinya, ya Rasulullah, mohon izin, belum jawab, silakan kata Nabi. Nama saya ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya. Kata Nabi Musa, aku cuma nanya namamu, bukan kait sadatu-datumu, bukan. Iya kan? Manis, namamu siapa? Tapi kok kamu baca panjang banget jawabannya. Namamu, bapakmu, sakai-kaimu disebut. Nabi Musa protes. Imam Ghazali kemudian nengok ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Imam Ghazali, mohon izin, bolehkah aku jawab pernyataan Nabi Musa? Silakan Nabi. Ya Musa, kata Imam Ghazali, ya kalimullah, wahai Nabi Musa yang mulia. Dulu kan sampean pernah ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini dalam surah Thaha ada, kalau bisa cari itu. Allah bertanya, apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Musa itu punya tongkat, Pak. Tapi tongkat Nabi Musa ini bukan tongkat bukan tongkat uling, bukan. Hanya tongkat ranting kayu sebetulnya itu. Ranting kayu yang beliau ambil sebagai tongkat, kemudian ya digunakan untuk keperluan yang lain. Beliau pegang di sebelah kanan,
Ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Dia jawab apa waktu itu? Kan sampean menjawab, "Hiya asaya atawakkau." Panjang jawaban itu bisa. Ini susahnya orang nggak hafal Quran dia kayak gini, Pak. Jadi nggak bisa baca ayatnya. Orang paling kalau urusan menghafal Quran paling lemah, jujur aja. Jadi di situ dijelaskan di ayat itu, sampean kata Imam Ghazali, begitu ditanya oleh Allah apa yang ada di tangan kananmu, mestinya kan sampean jawab tongkat selesai. Tapi sampean kok panjang betul. Ya Allah, ini tongkat saya yang saya pergunakan untuk menghalau binatang ternak, untuk saya bertumpu dan banyak keperluan yang lain yang saya gunakan dengan tongkat ini. Ujar Nabi Musa, "Shadaqta ya Muhammad." Benar engkau ya Muhammad, ini umat hebat ini. Nggak kalah dengan nabi-nabi Bani Israel. Coba, ikut nyombong juga kita sebagai umat Rasulullah. Ikut bangga juga kita sebagai umat Rasulullah dengan keberadaan Imam Ghazali. Jadi orang hebat itu. Orang hebat itu adalah orang yang bisa berbicara di tengah orang-orang yang hebat. Itu hebat. Ya. Kalau berbicara di tengah orang yang gak hebat itu kan biasa seperti itu. Tapi manakala mereka kelasnya ditunjukkan di tengah orang-orang yang hebat, di tengah jenderal-jenderal semua, wah ini berarti jenderal bintangnya jelas, ya. Wibawanya, karismanya, keilmuannya itu jelas. Kita kembali kepada peringatan tadi, ya, bahwa bersyukurlah kita manakala ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan modal kebahagiaan. Gak ada di antara kita yang minta dengan Allah, "Ya Allah jadikan saya umat Rasulullah dengan keimanan, gak ada. Tapi begitu kita lahir ke dunia, maka Allah sertakan hidup kita dengan iman, Islam, dan status sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang ingin, bahkan ulun katakan Nabi Musa sendiri pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah," kata Nabi Musa, karena beliau tahu, Pak, status kelebihan umat Rasulullah itu dilihat oleh Nabi Musa. Sampai Nabi Musa, "Ya Allah, ij'alni min umat Ahmad," dia bilang, "Ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya Rasulullah." Nabi Musa minta, karena beliau tahu mahalnya, ya, bagusnya, hebatnya status sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah, ya, tanpa permintaan, tanpa permohonan, Allah jadikan kita umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekali lagi bahwa kebahagiaan yang akan kita dapati itu mesti dua hal. Yang pertama didasari rahmat Allah, dan yang kedua didasari dengan keimanan. Kalau orang hanya dapat rahmat, Allah memberi, Maha Pemberi. Ar-Rahman Maha Pemberi, Ar-Rahim Maha Pemberi. Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, iya. Bayangkan, keberadaan Rasulullah ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Ya, contoh sederhana lah. Kalau musim haji, itu yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan adalah orang yang punya hotel dan punya penerbangan, punya catering dan sebagainya. Yang punya penerbangan siapa? Bukan kita, bukan orang muslim. Tapi kita charter pesawat mereka, kita pakai pesawat mereka, laku keras. Nah itu. Kalau sudah musim hari raya Idul Fitri, yang laku jualan siapa? Kita cuma membagi, Pak. Distribusinya siapa? Pembikinnya siapa? Ya. Masnanya orang mana? Non muslim, mereka juga dapat rahmat. Kenapa? Karena dengan keberadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa dimungkiri bahwa keberadaan Nabi ini membawa rahmat semuanya. Ya, baik orang yang beriman dengan Nabi, bahkan yang tidak beriman dengan Rasulullah. Cuma kalau kita tidak beriman, rahmat itu hanya sebagian kita dapatkan, nggak sempurna. Tapi manakala kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, nah ini kesempurnaan rahmat akan kita dapatkan. Banyak orang kaya tapi tidak beriman, tragis jadinya.
Sampai bisa baca di sejarah, ini adik-adik yang tahu sejarah, penemu mesin diesel itu kan memang namanya diesel, ya. Apa namanya diesel? Penemu mesin diesel itu bernama diesel. Dia kaya raya, duit banyak, Pak, karena dia memiliki sebuah penemuan yang sangat besar, dibutuhkan oleh dunia. Tapi karena tidak ada keimanan, tekanan kehidupan, tekanan batin, yang terjadi apa? Kebanyakan duit, bingung mikir, akhirnya nyemplung ke laut, bunuh diri. Coba. Dari kapal pesiar, ya, mumet pikiran, bunuh diri, bertajun ke laut. Untung ada di Manggar, di sana lah, di Eropa sana. Meninggal. Kenapa? Rahmat dia ada dapat, rezeki dia ada dapat, tapi apa? Iman nggak dapat. Ini yang paling penting, ya. Urusan COVID sedunia kenapa? Urusan COVID sedunia kenapa? Dari kelas paling bawah sampai paling atas. Cuma beruntung orang yang menghadapi cobaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kada beriman, wassalamualaikum. Ya. Banyak orang yang dapat kebenaran, banyak orang yang mendapat kemuliaan, tapi tidak ada keimanan kepada Allah, maka ini tidak membawa kebahagiaan. Jadi ini yang perlu kita syukuri, Pak. Cuman keimanan ini perlu diasah, keimanan ini perlu dipupuk, keimanan ini perlu dijaga. Kalau enggak bisa hancur. Nah, apa yang terjadi? Ya, terjadi pemurtadan, terjadi degradasi akhlak yang menyebabkan kepada hancurnya keimanan. Ini yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, salah satu man kunna fihi istaujabar rahmah wastakmala iman, kata Nabi. Ada 3 hal dalam hidup ini, kalau kita miliki 3 hal itu, kita pasti mendapat rahmat. Yang belum katakan lagi, sumber kebahagiaan itu rahmat yang pertama. Yang kedua, iman. Kalau 2 ini kita dapatkan, kita bahagia dunia akhirat. Ya. Kebahagiaan hanya dengan rahmat, dengan harta saja muncul. Tapi manakala ada iman dalam kehidupan kita, sempurna kebahagiaan. Nah, orang akan diberikan, kata Nabi, kesempurnaan rahmat, kesempurnaan pemberian Allah, kesempurnaan keimanan dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Khuluqun ya'ishu bihi finnas. Orang akan mendapatkan kesempurnaan nikmat, kesempurnaan keimanan manakala dia memiliki akhlak, etika, budi pekerti, yang dengan akhlak itu dia hidup di tengah-tengah manusia. Ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa orang Arab itu kada pintar. Pintar, Pak. Bahkan sebelum era Nabi, sebelum era Rasulullah lahir, orang Arab sudah bisa menampilkan sebuah bangunan yang sampai hari ini orang modern bingung. Bingung, Pak. Bangunan apa itu? Piramida di Mesir itu. Piramida di Mesir itu berapa tahun? Ribuan tahun sebelum Nabi. Iya kan? Nah, sampai hari ini ulun kada pernah menemukan itu pendapat pasti daripada ilmuwan bagaimana cara membangun piramid itu. Batunya gana-gana, Pak. Pernah, ya? Beberapa tahun yang lewat kita bukan ziarah ke jalan-jalan, Pak. Kalau ke piramid yang dibilang ziarah, Pak. Cuman jalan-jalan penasaran, ya. Jarah ke Imam Syafi'i, jarah juga untuk piramid. Batu itu batu gunung. Ada yang 1 kali 2 meter, ada yang 2 kali. Gana-gana batu gunungnya. Yang kadang habis pikir, punya makan batu itu loh. Padahal belum ada keren, belum ada listrik, belum ada digitalisasi, belum ada, ya. Belum ada komputer segala macam. Kok bisa dibangun setinggi itu? Ini kan bukti mereka pintar, mereka cerdik, intelijensinya tinggi, ya. Jangan kita katakan jahiliyah itu tidak mengerti, mereka sangat mengerti. Bahkan banyak orang jahiliyah yang mengerti Taurat, mengerti Injil. Ini harus kita akui. Yang pertama mengerti Rasulullah itu justru orang jahiliyah yang berpegang pada Taurat dan Injil. Islam memang belum ada pada saat itu, kan? Ya. Mereka bisa membuat jalan, ya, untuk perniagaan, perdagangan. Mereka mengembangkan teknologi, bisa menemukan jam pasir dan sebagainya.
Itu sudah ada. Cuman yang tidak ada apa? Kesempurnaan akhlak ini yang belum ada. Ya. Akhlak ada, etika ada, cuman kadang etikanya salah-salah. Nah itu. Hukum tradisi ini tidak menjamin sebuah kebaikan. Ya. Ada memang beberapa sifat yang mahmudah, ya, sifat-sifat yang baik yang dipegang oleh orang Arab sebelum datang eranya Nabi. Umpama salah satunya apa? Orang Arab itu orang yang baik, ya, orang yang baiknya itu terkenal mereka memegang janji, ya. Jadi itu ada sebuah salah satu kebaikan mereka itu memegang teguh perjanjian. Pada saat malam hari Nabi baca Quran, karena kalau Nabi baca Quran di siang hari itu jadi masalah, kan? Masalahnya apa? Rumah Nabi dilempari orang kafir. Itu. Karena mereka bingung ini mau nyalahkan Quran mau dibilang apa, nggak bisa. Ya. Begitu mereka mendengar Al-Quran, ahli pujangga Arab di Mekah begitu mendengar Al-Quran taduduk, Pak. Karena dia mengerti bahasanya, karena mengerti sastranya. Untung kita bungul pada paham, itu kan. Makanya begitu baca Al-Quran, walahum azabun alim, Allah ramianya Allah, padahal cerita neraka itu. Kita ini kan paham, ya udah bismillah, Allah aja, husnuzon aja, ya. Tapi bagi orang Arab yang mengerti sastra Arab, menjiwai bahasa-bahasa Arab, mereka nggak bisa ngomong. Diutus kepada Nabi orang yang paling ahli sastra Arab. Begitu Nabi bacakan Al-Quran, terdiam. Nah, efeknya apa? Banyak orang Arab yang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Orang kafir ini kada terima, marah. Jadi kalau Nabi siang hari baca Al-Quran tuh dilempari. Rumah Nabi dilempari supaya jangan Nabi jangan baca Quran. Akhirnya apa? Nabi malam hari tengah malam baca Quran. Tengah malam orang pada tidur, beliau kangen munajat dengan Allah, beliau baca Quran. Begitu beliau baca Quran, ternyata ada di samping rumah Nabi itu orang nguping, nguping. Sebelah timur datang, dia pelan-pelan, sebelah barat, akhirnya ketebluk kepala sama kepala, berujuk kepala sama kepala. Ente siapa? Ternyata Abu Jahal. Yang satunya Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan masih kafir sebelum beriman, ya. Tobrukan kepala. Ujar Abu Sufyan deh, Abu Jahal. Kalau bahasa Banjar kira-kira begini, Abu Jahal, Anda apa ikam kesini? Ujar Abu Jahal, Anda apa-apa, aku cuman lihat-lihat, gengsi, ngaku gengsi. Lihat-lihat aja, aku cuman surprise di sini. Kamu Abu Sufyan? Sudahlah, kata Abu Sufyan, jujur-jujuran aja nah. Ikam ini kenapa kesini dulu lah? Ujar Abu Jahal, wahai Abu Sufyan, aku kesini itu sebetulnya pengen dengar Muhammad baca Quran. Cuma Abu Jahal itu tahu Al-Quran itu benar, ya. Kamu Abu Sufyan sama kata Abu Sufyan. Aku kalau dengar Muhammad baca Quran tuh adem, tenang hatiku. Padahal ini bosnya orang kafir loh, Pak. Bosnya orang kafir, ya. Nah sudah, jadi ya Abu Sufyan kita jujur-jujuran aja Abu Jahal. Kamu percaya ya Muhammad ini sebagai nabi? Ujar Abu Jahal ini juga sedikit banyak karena dia tokoh masyarakat. Dia sudah dapat informasi, Pak, tentang nabi dari kitab-kitab Taurat dan yang terdahulu. Ujar Abu Jahal, mulai lahir Muhammad, aku sudah tahu dia tuh bakal jadi nabi. Cuman apa? Gengsi aja ngumpatin Muhammad. Nah ini. Jadi perasaan gengsi ini kadang-kadang menutup hidayah, Pak, ya.